Pembahasan pertama kita hari ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, bagaimana kita membuat menu di dalam project web. Bisa Anda gunakan PHP murni, bisa Anda gunakan Laravel atau framework PHP yang lain, di mana menu ini dikendalikan oleh array. Ya, dan nanti bisa Anda kembangkan menu ini dikendalikan dari tabel. Kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah menu yang berasal dari array satu dimensi. Kemudian kita kembangkan ke dalam array multidimensi. Contohnya seperti ini. Ini ada array multidimensi. Ya, ada kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris 2 kolom. Kalau dalam bentuk metrik ini berarti metrik 4 kali 2. Ya, dan hasilnya pada saat kita panggil itu muncullah tampilan seperti ini. Padahal di dalam navbar sendiri itu ada model navbar berbentuk drop down. Nah, itu bagaimana pengendaliannya? Kalau ingin dibuat dalam bentuk array juga atau dikendalikan oleh array juga. Tuh ya. Nah, untuk bisa membuat tampilan drop down di dalam navbar, itu kita harus belajar dulu tentang struktur dari navbar. Kalau tampilan seperti ini itu munculnya home, berarti ini. Kemudian berikutnya ini link. Nah, drop down itu ternyata letaknya ada di sini. Ya, sama-sama dia itu adalah unsur dari UL, yaitu LI. Tapi ada kelas selain nav item itu ada kelas namanya drop down. Ya. Berarti pada saat perulangan ini terjadi, di sini perulangan itu terjadi, kita pun harus menyertakan ini perulangan jenis apa, perulangan jenis biasa atau perulangan jenis drop down, karena yang diulang-ulang itu adalah LI kan, sama-sama yang diulang-ulang kan LI nantinya. LI jadilah menu pertama, LI jadilah menu kedua, berikutnya LI yang seperti apa? Apakah LI biasa atau LI yang berbentuk drop down? Bagaimana mengenalkannya? Ya di sini kita tambahkan unsur lagi. Boleh ditaruh di belakang ini atau di sebelumnya, atau taruh di sini juga boleh. Ya, komponennya nantinya. Akan di sini saya tulis drop. Oh, jangan wis belakang aja biar nggak ganggu skrip yang sebelumnya ya. Saya taruh di sini. Misalkan di sini saya tulis drop down. Oh, berarti menu home ini nanti akan bertipe drop down. Tapi kalau misalkan home ini bukan tipe drop down ya wis kita kosongi aja. Oke? Ya. Nah, di sini saya punya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ini saya tidak tipekan drop down. Register juga tidak saya tipekan drop down. Misalkan saya membuat satu menu lagi. Misalkan di sini ada menu namanya setting. Ya, ada menu namanya setting. Kemudian untuk URL-nya di dalam web nanti saya akan buatkan setting ya. Root get setting. Misalkan root get. Nah, di sini adalah setting. Setting apa? Nah, nanti setting itu meliputi banyak hal. Contohnya misalkan nanti saya pengen bisa men-setting user. Oh, berarti di sini ada setting user. Ya. Kemudian kita masukkan ke control teori boleh. Ya. Nah, ini belakangnya diganti. Setting user. Oke. Setting user itu kalau kita lihat di struktur navbar itu berarti miliknya apa? Sub menu. Lihat ya. Kalau menu biasa itu setelah LI itu muncul link. Di sini ada alamatnya nanti. Tetapi kalau drop down, model drop down, LI-nya itu nanti kalau diklik itu memunculkan sub menu. Lah, sub menu itulah yang nanti akan disisipi dengan link. Ya, disisipi dengan link. Jadi kalau saya klik di sini, ini juga link ya, tetapi dia bukan untuk membuka sesuatu, tapi fungsinya adalah untuk memunculkan sub menu. Sub menu. Lah, sub menu inilah yang nanti aktif kalau diklik dia mengandung link seperti ini. Jadi link yang di atas miliknya drop down-nya itu tidak
kita fungsikan. Nanti kita kasih crash saja atau kita kosongi. Sedangkan yang akan kita isi dengan URL, diingat-ingat itu adalah yang berada di dalam sub menu. Nah, kita nanti punya sub menu berapa? Itulah yang nanti akan kita definisikan root-nya untuk menjadi sebuah URL, ya. Oke. Tuh. Jadi di sini setting, ya. Bagaimana kalau diklik setting URL-nya kemana? Ya tidak kita kasih, misalkan saya isi dengan crash atau saya kosongi URL-nya. Maaf kok URL apa? Alamat dari root-nya. Ya, kemudian di sini kita kasih keterangan drop down. Ya, jadi saya punya induknya dulu. Jadi nanti untuk mendefinisikan yang ini. Ya, induknya bahwa dia adalah drop down. Oke. Kemudian saya akan mendefinisikan sub menunya. Berarti saya akan buat lagi di bawah sini ya sub menu. Sub menu. Oke. Nah, sub menu ini nanti kalau misalkan home ya di sini home, sub menunya ada atau tidak? Katalog, sub menunya ada atau tidak? Nah, gitu. Nah, itu bergantung dari keterangan ada kata-kata drop down atau tidak gitu ya. Kalau ada keterangan drop down ya berarti nanti ada sub menu. Tapi kalau tidak ada keterangan drop down ya berarti dia tidak mengandung sub menu. Ya, paham ya? Seperti itu. Berarti kalau home kita hanya mendefinisikan dua saja. Kan tidak ada home mempunyai sub menu lagi kan? Home dia tidak ada drop down berarti home tidak akan memunculkan apa-apa nantinya. Kemudian kalau misalkan katalog pun tidak memunculkan apa-apa. Ya. Jadi di sini seperti ini. Oke, koleksi terbaru juga tidak memunculkan sub menu. Jadi ini alamat sub menunya boleh kita kosongi. Nah, setting akan mempunyai beberapa sub menu misalkan. Misalkan di sini alamatnya berarti apa? Setting user. Cocokkan dengan ini. Ada setting apa lagi? Misalkan setting H misalkan. Setting H. Ini setting H. Oke. Berarti di sini akan muncul lagi. Nah, belakangnya kita buang. Kita akan munculkan setting. Artinya ini induknya setting, berarti ini sub menunya setting. Jadi yang awalnya setting tapi berada di array sub menu, ini berarti adalah sub menu miliknya induk tertentu. Jadi namanya kita samakan. Itu misalkan ada sub menu 10 ya berada di bawah setting ya setting. Seperti itu. Ya. Oke. Setelah saya punya sub menu dan menu, maka bisa kita sertakan. Di mana? Ya di semuanya. Ya, di semua menu-menu ini harus saat buka dia harus sambil menyertakan sub menu. Nah, ini seperti ini cara manggilnya. Ini adalah variabel private. Kita berada di dalam sebuah kelas. Kita bisa mendefinisikan variabel private. Variabel yang hanya dikenali di dalam kelas tersebut dan bisa dipakai di semua function atau public function kelas tersebut. Deal ya. Dan ini ada di materi PHP sebenarnya, pembahasan tentang kelas. Nah, pada saat saya sudah punya variabel menu, maka cara manggil di dalam function itu harus diawali dengan this baru nama variabelnya. Ada variabel sub menu berarti this sub menu. Nah, ini nanti bisa disertakan. List sub menu. Oke. Seperti ini. Jadi ini kita copy. Nanti di semua menu-menu yang lain yang aktif ya nanti kita panggil.
Kemudian ada satu function lagi ya di sini, yaitu setting apa tadi? Setting user. Nah, ini masuknya bagian apa berarti? Kalau kita lihat misalkan bentuknya seperti ini, yang akan kita warnai berarti apa nanti? Induknya, yaitu ini yang akan kita warnai merah ini, atau isinya, atau bagian isinya ini. Nah, itu nanti juga harus kalian pikirkan karena akan kita cocokkan dengan tulisannya di situ. Oke ya. Deal sampai titik ini? Oke. Nah, ini kita lengkapi dulu. Berarti ini kita masukkan ke induknya ya, yang kita warnai misalkan induknya gitu. Dan ini juga kita maaf. Kita kopikan. Nanti kalau kalian sisipkan di tabel jadi simpel malahan. Ya seperti ini. Oke. Nah, kita uji coba dulu, jangan sampai nanti ada trouble ya. Press, misalkan saya klik di sini, no problem, no problem, no problem. Nah, ini nanti yang kita rombak. Oke. Nah, rombaknya di mana? Rombaknya ya berarti di tampilan ini. Pada saat list menu itu dibaca, maka ada if. Kita panggil if di sini. If kita baca apa? MN yang keberapa? Kita lihat di sini, MN yang keberapa? Ini 0, ini 1, ini 2. Oh, berarti MN yang kedua. Kita baca MN indeks yang kedua, apakah isinya tulisan drop down atau isinya bukan tulisan drop down. Kalau saya nulis seperti ini berarti tidak sama dengan tulisan drop down. Tapi kalau saya tulis seperti ini berarti sama dengan tulisan drop down. Kalau sama dengan tulisan drop down berarti yang dipanggil drop downnya model yang drop down, model yang ini yang kita panggil. Tetapi kalau di sini saya ngomongnya tidak sama dengan dulu, berarti sudah betul ini yang kita panggil. Sedangkan yang drop down nanti menempati di else. Nah, seperti ini ya. Jadi ini menu yang biasa karena saya ngomong kalau terbaca di sini itu tidak ada isinya atau bukan kata-kata drop down, maka yang dipanggil menu yang ini. Sedangkan kalau isinya drop down berarti yang dipanggil menu yang ini. Oke? Nah, gini. Kemudian kata-kata drop down-nya itu kita bacakan dari MN. Ya, ini sama ya, sama dengan link yang ini. Href-nya kita bacakan dari ini, kita bacakan dari kata-katanya. Kita baca, oh maaf, href-nya tetap, tapi tampilan di layarnya kita bacakan dari MN 0 ya. Href-nya kan tadi dikosongi ya, kalau setting href-nya kan tidak muncul atau dikasih crash. Ya, tidak muncul apa-apa nantinya kalau diklik. Tapi kata-katanya akan kita munculkan seperti itu. Kemudian sub menunya di mana? Sub menunya ada di sini. Ini sub menunya. Ini sub menu. Ya, seperti ini. Kemudian ada garis. Garis itu di sini tulisannya adalah drop down divider. Ya, divider. Kemudian ada sub menu lagi. Berarti sebenarnya kita hanya butuh satu sub menu. Berarti yang lainnya ini kita delete. Yang lainnya ini kita delete. Nah, sub menu ini yang disebut dengan drop down item inilah yang akan kita berikan perulangan lagi. Ya, perulangan tetapi membaca apa? Membaca list sub menu.
Ya, lihat ya. Jadi yang besar induknya itu menggunakan perulangan list menu. Kemudian yang sub menunya menggunakan perulangan list sub menu. Kemudian mn-nya jangan sampai benturan. Ini mn. Misalkan ini kita buat mn 1. Oke. Kemudian untuk href-nya bagaimana? Href-nya ya berarti membaca yang ini. Yang ini. Oke. Nah, itu kita kopikan saja dari sini misalkan. Tinggal ganti namanya mn1. Terus kata-katanya itu berarti apa kata-katanya? Nah, kata-katanya ini nanti juga harus kita definisikan sebenarnya ya. Harus kita definisikan. Karena setting itu disambungkan di sini. Berarti ini induknya setting, ini sub menunya setting. Ini menu setting, ini sub menunya setting. Kemudian kata-kata sub menunya itu di mana? Boleh ditaruh di belakang sini atau setelahnya ini. Misalnya saya taruh di belakang sini. Ini kata-katanya adalah aja ya. Setting user. Misalkan ini ya. Dan di belakang sini ada setting H. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, itu kita tuliskan sebagai apa? Kata-katanya. Nah, kata-katanya itu berarti sama dengan yang ini. N1 tapi indeksnya 2. Ya. Ini. Jadi ini alamat linknya nanti yang di sini, ini kata-katanya. Kata-katanya itu berarti yang tampilan di luar ini. Nah, undefined offset 2. Sudah saya save atau belum? 0, 1, 2. Ada di mana? MN1 in. Oh ya, maaf. Berarti semuanya harus dikasih walaupun kosong ya. Oh iya, betul di situ. Kesalahannya ada di situ. Nah, jadi kan unsurnya harus sama semua ya. Ini ada 3 kolom, 3 unsur, semuanya harus 3 unsur. Ya, betul. Berarti ini next to, maaf to 2. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya. Ini yang paling atas. Oh, ini juga nggak kepake ini berarti jangan-jangan. Atau sama saja dengan yang di sini. Ini harusnya muncul di paling atas ya. Maksudnya nilai ini, action ini harusnya muncul di paling atas. Ini seperti ada 1 ya, 2 tambahan. Oke, kira-kira itu. Nanti untuk penghalusan skripnya ini ada lokasi, seperti ada link di bawah sendiri ada ini. Nah, ini kan seperti ada linknya. Ini mengarah ke koleksi baru ya. Kalau yang ini mengarah ke, oh ini mengarah ke koleksi baru semuanya. Nah, kalau diklik baru ngarahnya ke sini, Mas. Nah, itu kita cek di settingnya nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Oh iya ini ya, view-nya juga harus ditentukan nanti. Tapi ini setelah menunya aktif dulu, nggak masalah ya. Ini misalkan kita buatkan folder namanya setting, kemudian yang ini ada tulisan setting user. Ini bleed nanti ya. Kemudian kita buat lagi, nanti ini setting H. Ini setting H. Habis itu nanti kita, lah baru akan muncul error seperti ini Mas Arvedin, karena halamannya belum ada setelah saya definisikan. Tapi kalau belum didefinisikan tidak masalah.
Nah, kalau sudah seperti ini errornya ganti, berarti kita harus membuatkan misalkan folder di sini, setting namanya. Nah, kemudian di dalamnya kita buatkan dua file. Setting user.blade.php dan setting lagi setting h.blade.php. Itu baru akan nyambung. Nah, kan gini. Cuman dia belum ada skripnya sama sekali, atau mau dibuatkan tampilan seperti ini masalah. Ini tulisannya adalah setting h. Yang ini adalah setting user. Ini setting h. Nah, warnanya tidak mau merah ya. Berarti ada masalah di CSS-nya tadi yang harusnya menandai dia berwarna merah. Diletakkan di mana kira-kira penandaan warna merahnya? Ini kan ada kelas untuk memberikan BG danger ini, tapi dikendalikan oleh if. Nah, itu diletakkan di mana kira-kira? Di bagian mananya? Di bagian LI ya, di bagian LI-nya. Jadi seperti ini. Case. Kalau ini sama berarti ketambahan apa? Nih. Sedangkan else berarti kelasnya biasa. Kelas biasa itu berarti yang awal tadi. Stop, kemudian and ada di sini. Untuk memberikan tanda. Ini satu cara saja. Nah, nanti memberikan tanda ya. Ini kok ada lengkungannya Pak? Misalkan klik. Nah, ada lengkungannya, itu ada CSS. Saya tambahkan CSS seperti ini. Nah, ini silakan di copy, taruh di sini. Dalam menu yang drop down ya, belakang. Ini inline CSS. Jadi misalkan klik ini ya yang diwarnai setting, artinya kita sedang aktif di menu setting. Register nanti register, home dan seterusnya. Ya, oke seperti itu. Ada mau ditanyakan? Nanti untuk memperhalus buang ini ya. Sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ini sama dengannya 3. Masih ada. Atau ini sama dengan petik. Kan isinya petik ya. Yang ini else if-nya baca, tapi tulisan drop down. Yang ini ya maksudnya. Nilai ini. Ada enggak kata-kata drop down? Ini masih ada. Ini seperti ada link ya. Tapi bukan link aktif ini. Yang mulai aktif dari titik ini. Ada pertanyaan? Silakan.